Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint kami dari mata kuliah Filsafat Pendidikan, di mana judul dari materi kami ini yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih. Ya, Mbak. Yang pertama adalah Fitria Sagita, NPM A1M021006. Kemudian yang kedua ada Anton Panjaitan, NPM A1M021048. Nah, jadi teman-teman semuanya, sistem pendidikan nasional ini adalah suatu sistem pendidikan yang berlandaskan dan dijiwai oleh suatu falsafah hidup, suatu bangsa dan bertujuan untuk mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Kemudian kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu adalah dasar pendidikan nasional. Jadi teman-teman semuanya, dasar pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berlandaskan dan dijiwai oleh suatu filsafah hidup, suatu bangsa dan bertujuan untuk mengabdikan pada kepentingan dan cita-cita nasional suatu bangsa tersebut. Baiklah, kita masuk ke subbab yang B, yaitu unsur-unsur pokok dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Nah, jadi unsur-unsur pokok pendidikan nasional ini yang pertama adalah pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila. Yang kedua adalah pendidikan agama dan pendidikan watak dan kepribadian. Yang ketiga adalah pendidikan bahasa dan pendidikan kesenian. Yang keempat adalah pendidikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kesadaran bersejarah. Dan yang terakhir adalah pendidikan kesenian dan pendidikan jasmani. Kemudian yang selanjutnya adalah asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Jadi asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang diantaranya ada asas semesta menyeluruh dan terpadu, kemudian asas pendidikan seumur hidup, kemudian asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ada asas tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan kewawasan Nusantara. Kita masuk ke subbab yang C, di mana subbab C ini berjudul tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Kita masuk ke fungsi pendidikan nasional. Jadi fungsi pendidikan nasional itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 2 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kita masuk ke bagian yang D. Nah, yang D ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anton Panjaitan. Kepada Anton Panjaitan, kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman saya, Fitria Sagita. Saya akan melanjutkan materi di subbab bagian D, yaitu visi dan misi pendidikan nasional. Adapun visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional. Adapun beberapa misi pendidikan nasional yaitu 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Kita masuk ke subbab bagian E, yaitu kelembagaan, program, dan pengolahan pendidikan. Bagian A, kelembagaan pendidikan. Pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Bagian B, jenis program pendidikan. 1. Pendidikan umum. 2. Pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan luar biasa. 4. Pendidikan kedinasan. 5. Pendidikan keagamaan. 6. Pendidikan akademik. Dan yang terakhir adalah pendidikan profesional. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terbagi tiga bagian, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu F, bagian F, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan terbagi atas 3 bagian yang memuat 1. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan pengajaran agamanya. Bagian ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini adalah jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan prinsip aktif belajar dalam proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia hasil dari presentasi kami kelompok 4 yang beranggotakan Fitria Sagita dan Anton Panjaitan. Teman-teman semuanya, apabila ada kekurangan dalam hasil penyajian kami tadi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.